Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfauzi Rahmawati dengan nomor NIM 1262052121119 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Maktufa MPDI. Pada video kali ini saya akan membahas pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MISD. Pembahasan yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jenis-jenis pendekatan yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Komponen pembelajaran yang digunakan pada pendekatan kontekstual yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Terdapat dua jenis pendekatan konstruktivisme. Yang pertama ada konstruktivisme individu, yang kedua ada konstruktivisme sosial. Yang ketiga ada pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan ini merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum menuju keadaan khusus. Yang keempat ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Kelima ada pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara garis besar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Pada pendekatan konsep, suatu pengajaran berlangsung secara langsung dengan menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep tersebut diperoleh. Ciri-cirinya yang pertama, konsep memiliki gejala-gejala tertentu. Yang kedua, konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Yang ketiga, konsep yang diperoleh berguna untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman. Yang keenam ada pendekatan proses, yaitu pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Yang ketujuh ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan, sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Pembahasan yang kedua yaitu strategi. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis strategi yang pertama, strategi urutan penyampaian suksesif. Pada strategi ini, penyampaian materi dilakukan satu demi satu secara mendalam, kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Yang kedua ada strategi penyampaian fakta. Dalam strategi penyampaian fakta meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sajikan materi fakta secara lisan. Yang kedua, berikan bantuan kepada peserta didik untuk menghafal, misalnya dengan jembatan ingatan, jembatan keledai, dan asosiasi berpasangan.
Yang ketiga ada strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep merupakan materi yang berupa definisi atau pengertian. Tujuan dari mempelajari konsep yaitu supaya peserta didik paham dan dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, dan sebagainya. Langkah-langkah pengajarannya yang pertama menyajikan konsep, yang kedua pemberian bantuan, yang ketiga pemberian latihan, yang keempat pemberian umpan balik, dan yang kelima pemberian tes. Yang keempat yaitu strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, yang termasuk materi pembelajaran jenis prinsip yaitu dalil, rumus, hukum, dan teori. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama sajikan prinsip oleh siswa hasil penelusuran di perpustakaan. Yang kedua berikan bantuan berupa contoh penerapan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga berikan soal-soal latihan. Yang keempat berikan umpan balik, dan yang kelima berikan tes atau penilaian praktek. Yang kelima, strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktikkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham dan hafal. Yang termasuk pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Langkah-langkah mengerjakan prosedur meliputi yang pertama menyajikan prosedur, yang kedua pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur, yang ketiga memberikan pelatihan atau praktik, yang keempat memberikan umpan balik, dan yang kelima memberikan tes. Yang keenam ada strategi mengajarkan materi aspek sikap atau afektif. Yang termasuk materi pembelajaran aspek sikap atau afektif adalah pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian. Yang ketujuh ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi tidak diberikan secara langsung. Peran peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Yang kedelapan ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Strategi ekspositori lebih menekankan pada proses bertutur. Pembahasan yang ketiga yaitu metode. Metode pembelajaran merupakan langkah-langkah sistematik yang ditempuh oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Jenis-jenis metode yang pertama ada metode ceramah, yaitu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran melalui cara penuturan. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah yaitu isi ceramah harus mudah diterima dan dipahami serta mampu menstimulasi pendengar, yaitu peserta didik, untuk mengikuti dan melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah. Yang kedua ada metode demonstrasi, yaitu penyajian pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Dengan demonstrasi dapat menyajikan materi pembelajaran secara lebih konkret. Yang ketiga ada metode diskusi, yaitu suatu metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambahkan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang keempat ada metode simulasi, yaitu cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Yang kelima ada metode tugas dan resitasi, yang akan merangsang anak untuk aktif belajar secara individu maupun kelompok. Dalam metode ini dilaksanakan dengan cara memberikan tugas penghafalan, pembacaan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri. Yang keenam ada metode tanya jawab. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang bersifat dua arah karena pada saat yang bersamaan terjadi dialog antara guru dengan peserta didik. Yang ketujuh ada metode kerja kelompok, yaitu bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil atau sub-sub kelompok.
Kedelapan, ada metode problem solving. Metode ini berpusat pada pemecahan suatu masalah oleh peserta didik dengan langkah-langkah mulai dari menuliskan tujuan, mencari data, menetapkan hipotesis, menguji kebenaran, diskusi, dan menarik kesimpulan. Kesembilan, ada metode latihan atau drill, yaitu suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan dan kemahiran peserta didik. Yang ke-10, ada metode karya wisata, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor tanpa memerlukan waktu yang lama. Pada akhir kegiatan, peserta didik diminta untuk menuliskan laporan mengenai inti dari materi yang dipelajari saat karya wisata. Yang ke-11, ada metode eksperimen, yaitu metode pembelajaran di mana guru dan peserta didik bersama-sama mengerjakan suatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Pembahasan yang keempat yaitu teknik. Teknik pembelajaran yaitu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Macam-macam teknik pembelajaran yaitu ada teknik syarahan, teknik perbincangan, teknik proyek, teknik penyelesaian masalah, teknik dapatan, teknik permainan, dan teknik kooperatif. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.